Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bu Hema. Kali ini Bu Hema akan membagikan cara cepat untuk menentukan persamaan garis jika yang diketahui adalah melalui titik dan sejajar garis atau melalui titik dan tegak lurus garis. Ya, jadi ini caranya nanti sangat cepat sekali. Seperti biasa kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar garis 2Z ditambah 3X sama dengan 3. Oke, caranya mudah. Ini kalau sejajar itu lebih mudah. Yang ini tetap 2Z ditambah 3X tetap. Yang berubah nanti konstantanya. Nah, caranya merubah, ini lihat di sini titiknya 6 ini sebagai Y, gantikan di sini. Y ganti 6, X-nya 3, ganti di sini. Kemudian ini dikalikan. 2 kali 6, 12. 3 kali 3 positif 9. 12 tambah 9 21. Nah, ini nanti konstantanya berarti 21. Sehingga hasilnya adalah 2Z ini semua 2Z tambah 3X sama dengan 21. Gimana? Mudah sekali kan? Jadi tidak perlu menggunakan rumus yang Y min Y1 sama dengan MX min X1. Tidak perlu mencari gradiennya terlebih dahulu. Jadi ini sangat cepat. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua biar lebih paham. Garisnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4. Y kurangi 3X sama dengan 5. Ya. Nah, seperti tadi yang kita pakai ininya saja. Yang ini tidak mempengaruhi. Kita tulis dulu 4Y kurangi 3X sama dengan, nah sama dengannya nanti Y nya kita ganti 6, X nya negatif 3, kemudian kita kalikan 4 kali 6 24, negatif 3 kali negatif 3 positif 9. 24 tambah 9 sama dengan 33. Oh, berarti konstantanya 33. Sehingga hasilnya jawabannya adalah 4Z kurangi 3X sama dengan 33. Mudah kan? Ya, enak sekali nih. Contoh lagi, 3 contoh seperti biasa biar lebih paham. Sekarang contoh ketiga, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-4 dan sejajar dengan garis 3X tambah 5Z dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, seperti tadi yang dipakai ininya saja X dan Z, sedangkan konstantanya ini tidak usah dipakai. Kita tulis 3X tambah 5Y sama dengan berapa? Nah, jangan tertukar ya. Ini nilai ini X, berarti kamu tulis X-nya 2. Nah, kalau X ya ganti X. Nah, ini yang belakang Y, berarti ganti negatif 4. Kita kalikan 3 kali 2 6. 5 kali negatif 4 negatif 20.
6 dikurangi 20 negatif 14. Oh, berarti ini konstantanya negatif 14, sehingga jawabannya adalah 3x tambah 5z sama dengan negatif 14. Gimana, mudah sekali kan? Oke, untuk yang sejajar 3 contoh saja. Sekarang Bima kasih contoh yang tegak lurus. Oke, yang tegak lurus. Contoh pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui 4, negatif 3 misalnya, dan tegak lurus. Maaf ya, tulisan Bima jelek sekali. Tegak lurus dengan garis 4y kurangi 6x ditambah 10 sama dengan 0. Oke. Nah, kita pakai ini seperti tadi, kita pakai 4y min 6x. Yang ini tidak kita gunakan. Kita tulis dulu ya. 4y kurangi 6x. Nah, kalau tegak lurus ini ada perbedaan nih. Yang 6 negatif 6 jadi di depan, maaf, 6 nya saja, negatifnya enggak usah, 6 nya jadi di depan, 6 jadi koefisiennya z. Yang 4 jadi koefisiennya x. Yang negatif ini menjadi positif, dibalik, kalau positif ya jadi negatif gitu. Oke, paham ya yang ini tadi ya. 6 jadi ke depan, yang 4 jadi ke belakang, intinya gitu. Yang yx nya posisinya sama dengan, nah ini sama dengannya baru kita masukkan y. Negatif 3 ini diganti ya, z nya ganti negatif 3, x nya pakai ini 4, ganti 4. Sekarang kita kalikan seperti tadi, 6 kali negatif 3 negatif 18, 4 kali 4 16 positif, berarti negatif 18 ditambah 16 hasilnya negatif 2. Nah, taruh sini, ini konstantanya negatif 2. Udah jadi, sehingga hasilnya ini. Nah, jadi jawabannya adalah 6z ditambah 4x sama dengan negatif 2. Atau disederhanakan, semuanya kita bagi 2, berarti jadinya 3y tambah 2x sama dengan negatif 1. Nah gitu. Jadi sama kayak yang sejajar, cuma ada pergantian tempat tadi yang di atas ini tadi gitu ya. Kita coba lagi, kasih contoh lagi ya. Contoh kedua, tegak lurus. Contoh kedua misalnya, melalui titik, tentukan persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 6 dan tegak lurus. Ini lambang tegak lurus. Tegak lurus dengan garis 3z kurangi 5x ditambah 12 sama dengan 0. Yang dipakai yang ini saja, ditulis 3z kurangi 5x. Nah, karena ini tegak lurus, maka kita pindah dulu. 5 jadi di depan, 5z, 3 jadi di belakang, 3x, negatif jadi positif. Dah gini, gampang kan? Kemudian baru dimasukkan z nya negatif 6, x nya 5 kali negatif 6 negatif 30, 3 kali 5 positif 15, negatif 30 ditambah 15 negatif 15. So, berarti konstantanya negatif 15, sehingga jawabannya, persamaannya adalah ini sudah jadi nih, 5z
tambah 3x sama dengan negatif 15. Gini mudah ya, kayak yang sejajar tadi, cuma dipindah dulu tempatnya, koefisiennya tukeran. Sekali lagi contoh yang ketiga untuk yang tegak lurus. Contoh ketiga, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 7 dan tegak lurus dengan garis 4x dikurangi 3z sama dengan negatif 8. Nah, berarti ini tidak dipakai. Kita tulis saja 4x min 3z, nya saja ya, z. Kemudian kita pindah dulu 3 nya di depan, x, 4 nya di belakang, 4y, negatif jadi positif. Kalau ini kebetulan negatif semua contohnya, kalau positif ya ganti negatif ya. Oke, yang x diganti 2, ini kan x, berarti ini ganti 2, y nya diganti negatif 7. Kita kalikan 3 kali 2 6, 4 kali negatif 7 negatif 28, 6 dikurangi 28 negatif 22, berarti ini konstantanya negatif 22. Nah, ini hasilnya. Di persamaannya adalah 3x tambah 4y sama dengan negatif 22. Tuh, dah. Gimana? Lebih mudah kan? Jadi kamu tidak perlu mencari gradiennya dulu berapa, nggak usah. Dan nggak usah pakai rumus y min y1 sama dengan mx min x1. Ini juga tidak perlu. Jadi ini bisa kalian gunakan ketika mengerjakan penilaian akhir semester untuk menghemat waktu. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa dibagikan ke teman-temanmu biar semuanya bisa. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.